Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pengukuran dan ketidakpastian. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran fisik dengan besaran fisik sejenis yang dapat dianggap sebagai tolak ukurnya atau besaran standar. Jika kita tidak bisa menentukan secara tepat hasil dari suatu pengukuran, itu biasa disebut ketidakpastian. Penyebab ketidakpastian adalah kesalahan kalibrasi alat ukur, kesalahan titik nol, nilai skala terkecil, tingkat keterampilan pengamat, dan sebagainya. Nah, adik-adik, itu tadi penjelasan singkat tentang pengukuran dan ketidakpastian. Nah, sekarang kita akan coba pertama mengenal alat ukur dasar untuk pengukuran ini, dan kita juga akan memahami bagaimana cara menggunakannya. Setelah itu nanti kita akan melakukan pengukuran sesuai dengan yang di modul terhadap benda, ada beban gantung dan juga kelereng. Nah, sekarang yang pertama kita akan coba mengenali alat-alatnya dulu. Yang pertama ini namanya mistar. Nah, ini sudah umum kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, dan cara menggunakannya juga sudah kita pahami mungkin. Jadi alat ini memiliki nilai skala terkecil. Mistar ini memiliki nilai skala terkecil yaitu 1 mm. Itu bisa kita dapatkan per satu garis. Ini per satu garis. Ya, ini per satu garis ini adalah 1 mili. Jadi NST-nya 1 mm. Tadi NST-nya 1 mm. Berarti ketidakpastiannya setengah kali NST. Berarti 0,5 mm. Nah, yang berikutnya yaitu ada jangka sorong. Jangka sorong ini alat yang kita gunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Ketebalan suatu benda dapat kita ukur menggunakan rahang bawah. Ini rahang bawah. Dan juga kita bisa dapat gunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Contohnya ada lubang. Berapa diameter lubangnya bisa kita ukur dengan ini. Alat ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur kedalaman dengan cara menggeser seperti ini. Jadi ini bagian ini kita masukkan ke benda yang mau kita ukur kedalamannya. Itu ya. Jadi ini kita geser. Ini dia. Nah, di sini juga ada alat pengunci. Contohnya kita sudah melakukan pengukuran dan hasil pengukurannya sudah kita dapat, kita kunci supaya hasil pengukurannya tidak bergeser. Ini ya. Nah, di sini ada dua skala. Yang pertama ini skala utama. Jadi ini skala utama. Nah, yang bergeser ini adalah skala nonius. Ini ya, skala nonius. Ini ada dalam satuan inci, ini milimeter. Jadi skala nonius inilah yang bergeser. Nah, cara menggunakannya kita buat sebuah benda. Contohnya ini kita mengukur ketebalan benda ini. Kita buat. Jadi kita tinggal meletakkan bendanya, kita geser. Nah, contohnya kita juga mau mengukur diameter dalam lubangnya nih. Bisa juga kita buat menggunakan rahang bagian atas. Ini ya. Nah, ini dia. Nah, bagaimana cara melihat hasil pengukurannya?
Nah, contohnya nih, kita sudah mengukur, ini sudah kita dapat berapa hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya bisa kita ketahui. Pertama, kita perhatikan dulu. Angka 0, ini garis 0, berhimpitan pada skala utama. Itu nilai skala utamanya ya. Jadi berapa, pada garis berapa dia berhimpitan. Contohnya ini pada garis 10 mili, ini ya, 1 cm berarti 10 mili. Tuh. 10 mili. Baru yang kedua, kita perhatikan skala non-newsnya. Kita perhatikan skala non-newsnya, mana yang paling sejajar terhadap skala utama setelah angka 0 ini, setelah angka 0. Mana garis yang paling sejajar. Jadi yang paling sejajar itu garis 2 terhadap skala utama. Nanti kita buat di sini tambah 2 dikali. Nah, ini sebenarnya sudah ada bagaimana untuk menghitung hasil pengukuran pada jangka sorong maupun mikrometer. Ini kita skala utama ini tadi sudah kita dapatkan, baru skala non-news itu 2 tadi ya, baru dikali NST-nya. Dikali NST-nya. Nah, pertama NST-nya ini berapa? NST-nya ini adalah 0,05 mm. 0,05 mm. Kita tulis dulu ya. 0,05 mm. Berarti setengahnya itu 0,025 mm. 0,025 adalah ketidakpastiannya. Nah, berarti di sini kita buat dikali 0,05. Hasilnya berarti hasil pengukurannya 10,1 ya, 10,1 mm. Ukuran hasil pengukurannya 10,1 mm. Ya. Jadi cara menggunakannya itu tadi, kita perhatikan garis 0 pada skala non-news untuk mendapatkan skala utamanya. Kita perhatikan garis 0 itu dapat nilainya, nilai utamanya. Nah, yang berikutnya adalah micrometer screw. Ini micrometer screw ini terdiri dari frame. Di sini ada pengunci untuk hasil pengukuran. Jadi kalau kita sudah dapatkan hasil pengukuran bisa kita kunci. Ini adalah poros. Ini adalah poros bergerak. Jadi poros bergerak ini akan bergerak maju mundur sesuai dengan arah kita memutar. Baru yang berikutnya, ini adalah skala utama dan ini adalah skala non-news. Ini namanya ratchet. Jadi kalau ratchet ini kita putar dan kita sudah dapatkan hasil pengukuran, dia akan berbunyi, akan ada bunyi semacam, kalau kita dia putar sudah dapat hasil pengukurannya, dia akan berbunyi. Nah, itu dia ya. Jadi kita akan dapatkan hasil pengukurannya. Itu ratchet ya. Jadi ini sebagai tempat kita untuk memutar. Ini pemutarnya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Yang pertama, untuk hasil pengukuran, pertama yang kita lihat adalah skala utama. Jadi skala utama yang kita lihat, baru setelah itu kita lihat skala non-newsnya berapa. Untuk tadi, untuk hasil pengukuran bisa kita gunakan ini untuk mendapatkan hasil pengukurannya. Skala utama ditambah skala non-news kali NST. Jadi contohnya kita akan mengukur tebalnya beban gantung ini. Kita coba. Ya, sudah bunyi ya. Jadi hasil pengukurannya bisa kita lihat. Untuk hasil pengukurannya kita tulis dulu. Hasil pengukurannya yaitu 11,5, 26
kali nilai skala terkecil. Nilai skala terkecilnya adalah 0,01. Kita tulis dulu ya, nilai skala terkecilnya kita tulis dulu ya, 0,01. Berarti ketidakpastiannya itu 0,005 mm gitu ya. Jadi ketidakpastiannya 0,05 mm. Jadi di sini dikali NST nya tadi, ini ya, sekali dikali NST 0,01 mm. Berarti hasilnya ini 11,76 mm gitu ya. Jadi itulah cara menggunakan alat ukur ini. Jadi kalau kita mau mengukur sebuah benda, kita tinggal meletakkan bendanya di sini. Jadi alat ukur ini biasanya dipakai untuk mengukur ketebalan suatu benda. Sekarang yang berikutnya yaitu ini alat ukur ini, neraca digital. Ini neraca digital ya. Mana ya? Ini neraca digital. Nah, cara menggunakan ini kita on-kan dulu. Ini sudah on ya. Kita letakkan bendanya di atas. Nah, sudah dapat hasil pengukurannya 52,0 gram. Gitu ya. Baru kalau sudah selesai kita tinggal off-kan. Jadi ini neraca digital ini nilainya sudah langsung terpampang di layarnya ini ya. Nah, untuk nilai skala terkecilnya itu adalah 0,1 gram. 0,1 gram. Jadi skala terkecil yang bisa diukurnya itu 0,1 gram dan maksimumnya itu 1200 gram. Nah, sini tadi ya. 0,1 gram. Berarti ketidakpastiannya itu 0,05 gram. Ya. Nah, alat yang berikutnya itu ada namanya dinamometer. Dinamometer. Nah, dinamometer ini memiliki NST-nya yaitu ini per satu garis. Ini ya skalanya. Ini per satu garis itu 100 gram. Jadi skala terkecil yang bisa diukurnya itu 100 gram. Kita buat dulu ya, 100 gram. Ini 100 gram. Berarti ketidakpastiannya itu 50 gram. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Kita tinggal letakkan bendanya di sini, kita gantungkan. Udah, baru nanti kita perhatikan hasil pengukurannya. Gitu ya. Kita tinggal letakkan. Oke, itu aja untuk alat ukurnya. Jadi inilah alat ukur dasar yang kita coba pahami dalam percobaan ini, dan kita akan melakukan pengukuran. Dalam pengukuran berikutnya kita akan gunakan jangka sorong, mikrometer, dan mister untuk mengukur ini ya. Untuk mengukur ini yaitu beban gantung. Beban gantung ini beratnya 50 gram. Juga kita gunakan kelereng. Jadi nanti kelereng ini kita mengukur berapa diameternya. Nah, dalam percobaan ini kita diarahkan untuk mengukur sampai 10 kali per alat ukur. Jadi kita akan mencoba mengukur sampai 10 kali. Jadi bolak-balik ya, bolak-balik. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan pengukuran sebanyak 10 kali dengan menggunakan jangka sorong, mikrometer, dan mister. Yang pertama yang kita ukur adalah beban gantung ini. Oke, kita coba. Yang kita ukur pertama diameternya. Ini ya. Kita kunci dulu. Berapa hasil ukurnya? Bisa kita lihat di sini. Ini 0. Hasil ukurnya itu 28 mili. Ya, ini
25, 26, 27, 28 mili. Ini tadi ya, yang paling sejajar dengan angka 0 pada skala Nonius. Berarti 28 ditambah berapa? Ditambah, kita cari nilai skala Nonius yang paling sejajar pada skala utama. Yang paling sejajar. Ada angka 9 ya, 9. Yang paling sejajar ada angka 9. Berarti 9 dikali 0,05 yaitu 0,45. Berarti ini tadi 28,45. Ya. 28 ditambah 0,45 hasilnya 28,45. Itu hasilnya. Kita coba lagi. Kita usahakan pada area yang berbeda ya. Kunci. Nah, kita perhatikan ini. Kita tidak bisa menentukan ini 27,5. Jadi kita ambil garis yang paling terakhir, yang paling dekat dengan angka 0 itu berarti 27. Sekarang kita cari skala Nonius yang paling sejajar terhadap skala utama. Ada di angka 5. Ini angka 5. Berarti 5 dikali 0,05 hasilnya 0,25. 0,25 ditambah 27,25. Nah, kita sudah dapatkan hasil pengukurannya untuk diameter dari beban gantung ini. Kita sudah dapatkan diameter dari beban gantung ini. Sekarang kita ukur ketebalannya. Ini ketebalannya. Ketebalannya itu 12 mili. Ini ya. Ketebalannya itu 12 mili. Baru kita cari skala Nonius yang paling sejajar terhadap skala utama yaitu 2. Ini ya 2. 2 kali 0,05 berarti 0,1. 0,1 tambah 12 mili berarti 12,1. Kita coba lagi ya. Ini 12 skala Nonius paling sejajar itu ini ada 1 ya. Pada garis 1 kali 0,05 berarti di sini 12,05. Nah, ini yang terakhir, kita coba lagi. Ya, di 12 juga, 12. Ini ya, di 12 mm. Kita perhatikan 12 mm ini ya. Baru untuk skala Nonius yang paling sejajar itu berada di angka 1, berada di angka 1 juga. Ini 12,05. Nah, itu dia pengukuran ketebalan dari beban gantung, dan kita juga sudah dapat diameternya dengan menggunakan jangka sorong.
Nah, sekarang kita akan coba mengukur beban gantung ini tadi dengan menggunakan mikrometer. Dengan mikrometer ini ya. Kita coba. Sudah bunyi ratchetnya, kita kunci. Hasil pengukurannya yaitu 10 ini ya. Hasil pengukurannya yaitu 10, 11, kita lihat ya 11,5. Kita lihat pada skala Nonius yang paling sejajar dengan garis ini, paling sejajar yaitu nilai terakhir ya, garis terakhir aja yang kita lihat ya, 24 berarti 24 kali 0,01 yaitu 0,24. 0,24 ditambah 11,5 berarti hasilnya 11,74 gitu ya. Kita di sini nggak mengukur diameternya karena alat ukur ini terbatas, tidak bisa mengukur sampai dengan ketebalan berapa. Jadi ada batas ketebalan yang bisa diukur. Nah, sekarang kita lanjutkan ke mengukur untuk yang kedua. Kita coba. Udah bunyi ratchetnya, kita kunci. Ini hasilnya ya, yaitu di garis 12. Ini garis 12 yang atas, 10, 11, 12. Kita lihat pada skala Noniusnya 40 ya, ini pada garis 40. Nanti 40 dikali 0,01 berarti 0,4, 12,4. Kita coba lagi. Nah, sekarang kita akan coba mengukur untuk ke 10 kalinya. Oke, kita sudah dapatkan. Ini berada di 12 ya. Ini 12 mili. Kita perhatikan ini pada skala Nonius 1, 2, 31, 32, 33, 34. Berarti 12,34. Nah, itulah dia pengukuran dengan mikrometer, mengukur ketebalan dari beban gantung. Ya. Sekarang kita lanjutkan mengukur beban gantung dengan menggunakan mistar. Kita coba mengukur diameternya dulu. Ini ya, berada pada 27. Ini ya. 27 mili ini. 27 mili. Sekarang kita coba lagi. Sama juga 27. Kita ukur ketebalannya. Sebelas, 11 juga.
Terakhir kita coba sekali lagi. Ini 12 ya. Nah, itu dia sudah kita ukur dengan menggunakan jangka sorong, mikrometer, dan mister. Ini tadi kosong ya, karena keterbatasan alat ukur. Jadi itu dia pengukuran beban gantung. Oke, nah ini kita lupa tadi mengukur massanya. Kita mengukur massanya menggunakan neraca. Kita coba onkan dulu. (51,9 gram). Beratnya 51,9 gram. Sekarang kita akan mencoba mengukur kelereng ini dengan menggunakan jangka sorong, mikrometer, dan mister. Yang pertama kita coba menggunakan jangka sorong. Ini 25 ya, ini tadi. Ini 25 garis paling sejajar dengan 0 skala Nonius. 25 ditambah ini skala Nonius yang paling sejajar itu yaitu 8 kali 0,05 yaitu 0,4. Berarti 25 tambah 0,4 25,4. Sekarang kita coba berikutnya, yang kedua. Itu tetap di 25. Ini yang paling sejajar pada skala Nonius itu 9. 9 kali 0,05 yaitu 45, 0,45. Berarti 25,45. Nah, kita coba yang terakhir 25. Yang paling sejajar itu garis 6 skala Nonius. 6 kali 0,5 0,3 berarti 25,3. Ini ya, dengan menggunakan jangka sorong untuk mengukur kelereng. Nah, berikutnya kita akan coba mengukur kelereng dengan menggunakan mikrometer ini. Kita akan coba mengukur dengan menggunakan mikrometer. Kita coba ya. Oke. Hasilnya berada di 25 ya. Ini petikan 20, 21, 22, 23, 24, 25. Garis paling sejajar yaitu 25, yang paling dekat 25. 25 kali 0,01 0,25. 0,25 tambah 25 berarti 25,25. Ini sekarang kita coba lagi pengukurannya yang kedua. Kita lihat ini 25. Ini 25 tetap ya. 25 tetap. Ini 11 12, kita ambil garis terakhir aja yang paling dekat 12, berarti 25,12.
Ini yang terakhir, kita coba yang terakhir. (25,04). Nah, itu dia tadi pengukuran menggunakan mikrometer untuk kelereng. Sekarang kita gunakan mistar. Mistar ini bisa kita lihat 22 ya, kalau menurut pengamatan saya 22 mili. Kita coba lagi. (22 juga. Ini yang terakhir ya, coba. (22). Nah, kita coba, kita ukur dulu masanya berapa. Massa dari kelereng ini 20,2 gram. Jadi massa kelereng ini 20,2 gram. Nah, itulah dia tadi alat ukur dasar yang kita coba pahami dan sudah kita juga gunakan untuk mengukur kelereng dan beban gantung. Semoga dengan melihat video ini kalian bisa memahami cara menggunakan alat ukur ini. Terima kasih.